Oke ya, video kali ini saya akan test ride motor terbaru dari Honda, Sport 150cc, yaitu Honda CBR 150R. There's a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on, I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything is wrong. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own. When I'm alone, my love is gone. Ini adalah Honda CBR 150R 2021 yang paling baru, yang paling fresh. Ini punya adiknya teman saya. Kalau kalian tahu yang dulu saya pernah review R15 V3 ya. Nah ini punya teman saya juga. Wah, ini kalau dari depan ya, kalau kita lihat ini sangat mirip dengan CBR 250RR. Tuh bentuknya seperti ini. Kalau kalian tidak teliti ya, pasti akan menyangka ini CBR 250RR. Ini masih baru banget, masih beberapa hari datang. Untuk lampunya seperti ini. Ini lampu DRL dan sama dengan CBR 250RR, ini jadi satu dengan lampu sein. Dan di sini ada dua lampu dekat dan di sini ada dua lagi. Kemudian di sini ada lampu jauh. Dan untuk dari samping seperti ini ya. Wah, ini kelihatan lebih besar daripada model sebelumnya. Dari lampu belakangnya juga sama dengan CBR 250RR ya, modelnya bertingkat atas bawah, tapi di sini tidak ada lubang, cuman ada aksen lubang di bodi luar aja. Kemudian yang paling menonjol yaitu suspensinya, ini sudah upside down dari Showa. Bahkan ini lebih bagus daripada kakaknya. Ada fitur yang namanya ini sih, jadi lebih oke dari kakaknya. Kemudian mesinnya ini juga dilengkapi dengan asisten slipper clutch, jadi koplingnya lebih ringan dan juga engine brakingnya lebih halus. Untuk tangkinya seperti ini juga lebih besar dari model sebelumnya, tapi ini pakai cover ya, tidak seperti model sebelumnya yang masih asli. Jadi ayo, siapa kemarin yang menyinggung R15 V3, ini sekarang pakai cover juga loh. Ya itu oke sih, karena kan kalau misalnya kita amit-amit kecelakaan ya, itu tidak sampai mengenai tangki, masih mengenai bodinya, jadi meminimalisir terjadinya kebocoran. Spionnya seperti ini sama dengan model sebelumnya dan kakaknya. Cara melipatnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk peletakan plat nomor ini juga berpindah dari yang model sebelumnya ada di sini, sekarang pindah di daerah sini. Jadi sama dengan CBR 250RR. Untuk body fairingnya ini juga lebih besar, lebih lebar, dan lebih menutupi bagian ruang mesin ya. Meskipun ini ruang mesinnya masih kelihatan kalau kosong, tapi lebih baik daripada model sebelumnya. Mesinnya juga masih sama, rangkanya juga masih tralis. Kemudian joknya juga seperti ini juga masih sama, split seat. Nanti saya akan bahas ergonominya ya di video selanjutnya. Kemudian dari kaki-kaki yang depan, seperti yang saya bilang tadi, yang depan sudah pakai suspensi upside down. Tapi untuk kaki-kakinya ini, bagian ban dan velg sama dengan model sebelumnya. Ini pakai IRC Roadwinner dengan ukuran 100/80 ring 17. Dan piringannya seperti ini juga sama dengan model sebelumnya, model bergelombang. Jadi lebih cepat melepas panasnya ya. Untuk yang belakang, ini juga pakai IRC Roadwinner, ukurannya 130/70 ring 17. Jadi nggak ada bedanya sih untuk ban dan velg dengan model sebelumnya. Untuk model knalpotnya seperti ini juga secara bentuk sama dengan model sebelumnya, tapi untuk saringannya itu ada perbedaan ya. Jadi membuat suara knalpot ini lebih ngebas. Untuk spakbor belakang seperti ini masih sama dengan model sebelumnya. Oh ya, untuk suspensi belakang ini sekarang fix, tidak seperti model sebelumnya yang bisa di setel 5 tingkatan. Kalau ini udah tidak bisa ya. Jadi udah setelannya udah begini ya begini. Untuk footstepnya seperti ini. Yang depan ini dilengkapi dengan karet, jadi tidak mudah licin. Dan bagian tuas persneling juga ada karetnya, jadi nggak mudah licin. Tapi yang di belakang ini model jagung ya, supaya lebih sporty ya.
Untuk swing armnya juga masih kotak, tidak seperti E15 V3 yang sudah banana aluminium. Ini masih besi kotak biasa. Tapi ya oke lah. Ya jadi seperti ini sih secara bentuk. Apakah ini lebih baik dari model sebelumnya? Kalau saya sih bilang iya. Karena ini lebih proporsional, lebih kelihatan mahal, lebih kelihatan sesuai dengan harganya. Oke, sekarang saya akan coba melihat kokpit. Apa aja info yang ditampilkan dan seperti apa penampakannya. Nah, untuk kokpitnya seperti ini ya. Ini jadi kelihatan lebih besar daripada model sebelumnya. Dari tangkinya ini kelihatan lebar dan cukup panjang. Tutup tangkinya model pesawat. Ya, modern lah, sama dengan model sebelumnya. Dan di sini ada tutup shock breaker depan berwarna biru dan ada tulisannya Showa SFF BP. Jadi kayak modifikasi ya, padahal ini masih bawaan dari pabrik. Untuk stangnya juga ini masih apriok. Jadi lebih nyaman untuk dipakai harian ataupun jarak jauh. Dan stangnya sendiri ini nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu menekuk ke dalam, pas lah. Untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan hanya ada tombol starter. Sayang sih tidak ada engine kill switch. Entah kenapa ya Honda dari dulu tidak pakai engine kill switch di CBR ataupun CB nya yang kelas 150 cc. Kemudian yang kiri di sini ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, klakson dan sein. Coba kita dengarkan suara klaksonnya. Tuh, ya suara klaksonnya sih nggak buruk ya, masih cukup oke. Dan koplingnya ini sangat ringan karena tadi fitur asisten slipper clutch. Lalu untuk kuncinya seperti ini. Kuncinya ini juga sama dengan model sebelumnya. Bentuknya juga keren. Dan dilengkapi dengan pengaman magnet atau shutter key. Jadi lebih aman lah atau memperlambat pencurian. Tapi kalian tetap hati-hati ya. Kemudian bentuk speedometernya seperti ini. Ini juga full digital. Kalau secara kasat mata sih bentuknya yang luar ini sama persis ya dengan model sebelumnya. Tapi di model sebelumnya kan di sini ada semacam skat atau pemisah-pemisah gitu. Tapi di sini sudah dijadikan satu. Coba kita lihat apa aja info yang ditampilkan. Nah, di sini ada penunjuk RPM atau putaran mesin. Di sini ada logonya CBR. Kalau yang lama kan ini logonya Honda. Di sini CBR. Kemudian di sini ada gear indikator. Kalau netral dia pindah ke sini. Terus di sini ada penunjuk kecepatan. Ada jam, odometer atau total, dan penunjuk sisa bahan bakar. Nah, di total ini kita bisa rubah dari tombol di sini. Di sini ada trip A, trip B, konsumsi bahan bakar kilometer per liter secara real time. Kemudian average-nya atau rata-ratanya yang A itu 44,4 km per liter. Sangat irit sih, teririt di kelasnya ini. Kemudian ada rata-rata B ini 43,7 km per liter. Kemudian kembali lagi ke total. Terus ini ada beberapa indikator yang di bawah. Sini ada sein kiri, lampu jauh, sein kanan, cek engine, netral, dan juga suhu. Kalau yang tipe ABS pasti di sini ada tipe ABS-nya. Kemudian di sini ada dua tombol untuk mengganti info odometer dan juga untuk menyeting jam. Ya, nggak terlalu spesial sih info yang ditampilkan. Masih sedikit di bawah daripada kompetitornya. Tapi it's okay lah, masih ada jamnya yang saya suka. Jadi kita bisa memantau jam ketika berkendara. Oke, sekarang saya akan coba jalan ya, bagaimana performa mesinnya, kemudian suspensi dan lain-lain. Kita dengarkan dulu suaranya. Tuh, suaranya seperti ini ya. Ya, suaranya lebih ngebas daripada model sebelumnya. Jadi kalau untuk saya pribadi lebih suka sih, karena kan lebih bersuara. Oke, saya akan coba jalan. Bagaimana rasa berkendaranya? Nah, untuk
Performa mesinnya sih ini karena konstruksinya itu square, jadi untuk tarikan bawah itu sangat responsif ya, hingga ke atas itu tenaganya selalu mengalir. Tuh, dan juga akselerasinya jadi lebih cepat. Namun untuk kekurangannya sih untuk tarikan atas jadi kurang apa ya? Kurang ada sensasinya sih. Karena kan akselerasinya cepat, jadi untuk menjangkau RPM atas itu sangat mudah ya. Jadi rasanya seperti nafasnya itu pendek. Cocok sih untuk harian karena kan tenaga bawahnya itu sangat mengisi, jadi kita tidak perlu putaran mesin yang lebih tinggi untuk mencapai kecepatan yang rendah. Dan posisi berkendaranya sih ini cukup nyaman, jadi dipakai melewati jalan yang macet itu masih oke lah, tidak terlalu membuat punggung atau tangan kita pegal. Nanti kita akan coba melewati speed bump ya, bagaimana redaman suspensinya. Tuh, tadi ada speed bump kecil, itu redamannya pas. Meskipun ini suspensinya upside down ya, tapi karakternya itu sangat empuk loh, karena jarak travelnya juga panjang. Tuh, emang kerasa sih suspensinya itu lebih nyaman. Tadi dipakai kencang sebentar, itu suspensinya kerasa sih sedikit mengayun, tapi masih sangat oke. Hampir seperti Yamaha Fiction malah empuknya, tapi masih lebih stabil ini sih. Posisi kaki juga sangat oke, nggak terlalu agresif dan juga nggak terlalu santai ya. Jadi ya sesuai dengan temanya sih, ini sport touring. Untuk koplingnya ini ringan, dan untuk sleeper classnya kalau saya boleh jujur ini nggak sehalus R15 V3 sih, masih gejala brake-nya masih cukup terasa. Tuh, dipakai santai gini enak loh. Motornya nggak terlalu menderu atau main di RPM tinggi. Ini di RPM 3000, 4000 pun sudah sangat nyaman. Overall, apakah motor ini layak untuk dibeli di tahun ini, berhubung juga masih baru ya? Kalau untuk saya pribadi, kalau kalian bandingkan dengan model sebelumnya ya, dengan harga yang cuma ada kenaikan sedikit, ini sangat pantas sih kalau untuk kalian miliki. Tapi untuk dibandingkan dengan R15 V3 beda-beda ya. Kalau saya pribadi kan, kalau sport fairing sekalian bungkuk ya bungkuk sekalian, jadi saya pilih R15 V3. Tapi kalau kalian masih pingin
sport fairing yang nyaman, ya ini pilihannya. Jadi bukan menilai motor ini jelek ataupun kompetitornya lebih baik, enggak sih. Semua kan tergantung kebutuhan kita ya. Mau pakai harian, ya ini. Kalau mau pakai sekali-kali, R15 W3. Tapi untuk GSX R ya, saya tidak menganaktirikan, karena GSX R itu sangat pantas dengan harga yang lebih murah, dan fitur keyless-nya itu yang bikin motor itu pantas untuk dimiliki. Dan ini semoga saja ya klotok-klotoknya nggak terasa kalau udah dipakai agak lama, dan juga semoga saja ini rantainya tidak berisik seperti di model sebelumnya. Terus tadi yang saya rasakan masih sama dengan model sebelumnya, yaitu ketika di RPM 8000 ke atas itu ada getaran ya di bagian pantat, jadi rasanya itu geli ya. Kurang nyamannya itu sih, nggak tahu itu sumber getarannya dari mesin sebelah mana, atau konstruksi rangkanya itu kurang oke untuk meredam getaran, atau bagaimana, nggak tahu. Cuman yang pengalaman saya itu dari CBR 2016 sampai sekarang ini memang terasa kok getarannya di jok bagian pantat itu. Oke, mungkin itu aja ya video test ride saya mengenai Honda CBR 150R 2021 ini. Oh, by the way, tadi kena lubang sedikit. Itu redamannya juga enak loh. Nggak sampai ke stang tadi gejala kena lubangnya itu. Oke ya, itu aja video saya. Mohon maaf apabila video saya kurang jelas atau mungkin ada yang kurang. Kalian bisa tanyakan lagi deh di kolom komentar. Nanti saya akan jawab lah kalau saya sempat. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanterkos138. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.